Shalom bagi kita semua Bapak Ibu Saudara anak-anak muda Shalom. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Boleh katakan kanan kirinya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau Allah yang menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau Allah yang memelihara dan melindungi kami Tuhan. Hingga saat ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu di tempat ini ya Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampunkan segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami ada pada hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Itu semua karena berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah ibadah-Mu pada hari ini Tuhan adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu, ibadah yang membuat harum Bapa. Semua persembahan kami untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah kami di tempat ini ya Bapa, melawat setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat Bapak Gembala kami akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu nih Tuhan. Hikmah dan kebijaksanaan Kau limpahkan atasnya ya Bapa. Biarlah Kau pakai hamba-Mu semakin luar biasa di dalam pelayanannya ya Bapa. Berkati ya Tuhan setiap firman yang ditabur hamba-Mu nih ya Bapa. Biarlah dapat bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah yang baik bagi kami ya Bapa. Berkati keluarga hamba-Mu nih ya Bapa. Istri, anak, bahkan seluruh keluarga besarnya diberkati oleh-Mu ya Bapa. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu ya Bapa, biarlah Kau buat berhasil dan beruntung ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, buat Bapak pembina rohani kami, Bapak Niko Nyotorarjo, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Predno, beserta gembala-gembala lainnya Tuhan. Biarlah Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tambahkan kekuatan kesehatan yang baru bagi mereka Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan lebih lagi luar biasa Tuhan di dalam pelayanannya. Tanda-tanda ajaib mujizat daripada melimpah atas hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa buat gereja-Mu ya Bapa, GB Alam Hotel. Biarlah Kau berkati gereja ini Tuhan. Kau pakai gereja-Mu ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pelipat gandaan terjadi atas gereja-Mu ini Tuhan. Maka setiap ibadah ya Bapa, mulai ibadah pertama, kedua dan ketiga, akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa ya Bapa. Kami percaya tidak akan ada lagi bangku-bangku yang kosong ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Setiap kerinduan kami ya Tuhan, pergumulan kami, Engkau akan menyatakan mujizat bagi kami ya Tuhan. Engkau akan menjawab setiap doa kami ya Bapa. Setiap kerinduan kami, di mana kami rindu ingin mempunyai gedung yang permanen ya Bapa. Engkau akan nyatakan bagi gereja-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Diberkatilah bangsa kami ini ya Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau, daratan, lautan, bahkan udara, seluruhnya Engkau berkati ya Bapa. Tutup bungkus bangsa kami ini dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berkati juga Tuhan pemerintahan kami, mulai dari Presiden kami Joko Widodo dan Maruf Amin ya Bapa. Biarlah Kau pimpin ya Tuhan. Engkau tuntun bangsa kami ini ya Bapa, menjadi bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Kau berkati pemerintahan kami ya Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah, bahkan pelosok desa ya Tuhan. Biarlah Kau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Roh yang takut akan Tuhan ada dalam hati setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya pemulihan terjadi bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kebangkitan perekonomian akan terjadi bagi bangsa kami Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat sidang jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai, Engkau berkati Tuhan mereka. Setiap pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan. Apapun pergumulan mereka Tuhan, Engkau yang menjawab setiap doa-doa mereka ya Bapa. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit mereka. Engkau yang mengangkat segala beban mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami umat-Mu menjadi umat kesayangan-Mu ya Bapa. Menjadi umat pemenang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami datang tidak akan sama dengan kami pulang ya Bapa. Kami akan mendapat berkat-berkat-Mu dari tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami akan memulai ibadah ini ya Bapa, biarlah kami tabiskan ibadah di tempat ini Tuhan, dengan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bagi setiap kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bawa hati yang bersyukur pada sore hari ini. Benar ya Tuhan, hadirat-Mu adalah tempat yang ternyaman bagi setiap kami. Hadirat-Mu adalah tempat kesukaan kami. Di dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu kami yang berbeban berat, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan sukacita bagi setiap kami. Inilah kerinduan kami sore hari ini Bapa. Ini hidup kami bagi-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari dengan segenap hati katakan, ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan,
bejana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Katakan ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, Bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari sambil merenungkan lagu ini, angkat pujian dengan segenap hati. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya. Ku ada karena-Mu. Kami berikan seluruh hidup kami Tuhan. ku berikan seluruh hidupku. Hanya kepada-Mu. Mari sama-sama katakan, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan, bejana kasih. Ini kami bejana kasih-Mu Bapa. Ajarku setia, turut Ya kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, ini aku Tuhan, Bejana kasih-Mu. ini kami bejana kasih-Mu ya Bapa. Ajarku setia, Dia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Lebih lagi katakan, ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia, turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu. Ajarku setia,
rencanamu. Ajarku mengenal seluruh rencanamu. Ajarku mengenal seluruh rencanamu. Sama-sama katakan, di dalam hidupku. Oh, ini kami Tuhan, bejana kasih-Mu. Ini kami Tuhan, bentuklah kami seperti tanah liat di tangan-Mu, Yesus. Mari angkat penyembahan-Mu sore hari. Mari angkat hatimu. Jangan hanya berdiam diri. Mari berdoalah. Teruslah menyembah. Ini kami mau menyenangkan-Mu. Ini kami Tuhan. Bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Jadikan kami alat di tangan-Mu. Pakailah kami Tuhan sesuai rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Ini kami di hadapan-Mu, Yesus. Kami bawa hati yang menyembah. Kami bawa hati yang bersyukur. Syaralabayase, shikinayaralaba. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Roh yang baru Tuhan, roh yang kuat, pengurapan yang baru, minyak yang baru kami perlu ya Bapa. Kau kekuatan kami Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau perlindungan, Kau pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Engkaulah pengharapan bagi setiap kami. Mata kami tertuju kepadamu. Kami mau tutup setiap telinga, setiap mata, setiap hati untuk roh yang bukan daripadamu Tuhan. Kami rindu roh yang baru, pengurapan yang baru, hati penyembah, hati yang pemuji ya Bapa. Ya Ralaba, ya Ralaba, Bapa, 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 ini kami di hadapan-Mu Bapa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kau mengerti setiap kami Bapa. Ini kami bejana-Mu malam hari ini ya Bapa. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan
Mari sambil mengangkat tangan. Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan bagiku. Sambil bangkit berdiri, kita angkat pujian dengan segenap hati, katakan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan bagi. Biar jemaat Tuhan katakan, ku persembahkan hidup ini. Sama-sama katakan. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan bagi-Mu. Mari lagi katakan, kita persembahkan. Ku persembahkan hidupku. Mari bawa dengan hatimu. Mari dengan mesra katakan pada Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan bagimu. Lagi katakan, ku persembahkan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan bagiku. Persembahkan hidupku secara lama-lama Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini kepadamu Tuhan, berkenan bagimu. Ku berikan hidupku, katakan kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhanku. Mari beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Boleh aminnya lebih kencang lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik, kasih setianya tidak pernah berubah bagi setiap kita. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia tetap baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sama-sama katakan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Boleh angkat pujian lebih lagi. Tiada
ada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari dengan mesra katakan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Boleh sambil jempolnya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Boleh sambil bertepuk tangan. Mari dengan segenap hati katakan Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. baik bagiku. Katakan, Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. Amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Semua katakan Tuhan Yesus baik. Boleh tepuk tangan yang lebih lagi Pak Bus. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama dan juga kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Ketika Engkau memilih kami Tuhan, kami percaya Engkau yang memelihara dan Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap untuk memberikan yang terbaik. Bersama kita katakan, amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan ku serahkan hatiku. Semua kami berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, Perlahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, senangkan hatimu. Hanya itu. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan menyenangkan. Oh, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Inama ya ralaba ya ralabo. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kami bawa persembahkan malam hari ini, biarlah semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau boleh mendengarkan pujian yang keluar dari mulut kami, biarlah itu juga keluar dari hati kami, dan itu menjadi dupa yang harum dari hidup kami Tuhan. Kami boleh membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu, sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, dan malam hari ini biar Engkau menemukan pujian yang terbaik, itu keluar dari setiap hati kami, itu keluar dari setiap hidup kami. Aliran kasih, aliran cinta, itu kemudian keluar dari setiap hidup kami malam hari ini Tuhan. Bukan hanya mulut kami saja memuji Tuhan, tetapi biarlah segenap hidup kami, segenap hati kami boleh bawa di hadapan-Mu. Kami boleh bawa di hadapan-Mu sebagai persembahan bagi-Mu, sebagai dupa yang harum ya Bapa. Inamatakan nama ya ralaba ya ralamu. Haleluya. Oh, biar malam hari ini Tuhan, Kau boleh mendengarkan pujian yang terbaik dari tempat ini, nyanyian yang terbaik, pujian yang terindah,
Biarlah itu boleh menyenangkan hatimu. Kami boleh naikkan dari tempat ini, dan itu menjadi kesukaan bagimu. Oh haleluya. Mari kita bawa persembahan kita, mari kita bawa syukur kita, mari angkat pujian kita. Oh haleluya, haleluya. Mari angkat suara kita, mari sembah, mari puji, oh bermazmur. Sebab Engkau baik ya Bapa, sebab Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik ya Abah. Shekana matakara bara 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 bara. Penuhi kami, penuhi kami. Oh rabayara labayara 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 lamu. Haleluya. Shekana matakara bara 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 bara. Biar kau menemukan setiap pujian yang keluar dari hati kami adalah pujian yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau tidak berkenan akan persembahan kami, akan kambing domba kami, atas apa yang kami bawa ya Tuhan. Tetapi Engkau hanya berkenan atas setiap hati yang hancur kepadamu ya Tuhan. Hati yang haus dan rindu, hati yang lapar kepadamu ya Tuhan. Biarlah itu Tuhan kau menemukan dari tempat ini, hati yang haus, hati yang lapar akan Engkau ya Tuhan. Urabatakan nama yaralabayaralabayaralamu, shikin nama yaralamatakan nama yaralabayaralamu. Haleluya. Shikina mata karabata karabara, shikina mata karabata karabara. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi dengan segenap hati, mari katakan kepada Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, Engkau sungguh indah. Bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Engkau menara perlindungan kami. Haleluya, haleluya. Ya, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan. Sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi dengan segenap hati, mari naikkan pujian ini, katakan, sungguh indah Kau. Benar ya Tuhan, Engkau sungguh indah bagi kami. Ya, haleluya, haleluya. Yes, haleluya. Nama ya rala bara 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 bara.
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau menara perlindungan kami. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan takut, karena Engkau sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, di dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Kami tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi masalah kami. Kami tidak akan pernah mundur, kami tidak akan pernah lari, karena kami memiliki kekuatan yang baru. Karena Tuhan sendirilah kekuatan kami, Tuhan sendirilah perlindungan kami, kota benteng kami, keselamatan kami. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, berkati setiap umat-Mu, berkati firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu akan terus menguatkan kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan pernah sama lagi. Kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang hebat, pribadi yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati Tuhan? Semuanya amin. Coba lihat samping kiri kanan. Adakah wajah-wajah yang diberkati Tuhan? Wajah yang diberkati Tuhan pasti senyumnya berbeda ya. Ya, berkat Tuhan tidak hanya berbicara tentang isi dompet kita, isi rekening kita ya, tetapi berkat Tuhan kalau kita hari ini ada di tempat ini, itu semua karena berkat Tuhan. Karena banyak orang yang ingin beribadah tetapi tidak bisa beribadah. Oleh karena apa? Kondisi kesehatan yang tidak mengizinkan. Kalau kita ada di tempat ini, itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian B. Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16b. Dari doa orang benar, sama-sama kita baca. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sudah dapat? Sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Sekali lagi sama-sama kita katakan 2, 3 ya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah doa kita sudah berkuasa? Aminnya cuma satu tadi di sini. Nah ini yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Alkitab dengan jelas berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetapi seringkali kita boleh melihat dalam pertandingan iman, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Apa yang kita gumulkan, apa yang kita doakan. Itu kemudian sampai hari ini belum terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab dengan jelas berkata doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa artinya? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan maka artinya maka doanya akan dikabulkan. Amin Bapak Ibu. Nah Yesus pernah berkata Bapak Ibu Saudara ya, dikatakan dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat yang ke-19.
Dikatakan di sana, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jikalau ada 2 orang sepakat, dikatakan, Yesus berkata, jikalau ada 2 orang sepakat di dalam dunia ini, ya, meminta, apa dikatakan? Apapun yang sedang kita minta hari-hari ini, apapun yang sedang kita doakan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas berkata, apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan. Karena kepada orang yang meminta akan menerima. Kepada orang yang mengetuk maka pintu akan dibukakan kepadanya. Di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Orang yang meminta, kata Yesus, maka ia akan menerima. Persoalannya, pertanyaannya, apakah apa yang kita minta itu sudah digenapi di dalam kehidupan kita? Nah, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, sehingga apa yang kita doakan hari-hari ini itu kemudian digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, ya, tahun yang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, pada waktu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, bukan di tempat ini ya, di tempat kita yang lama, ya. Ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan saya turun, kebiasaan saya ketika selesai ibadah, maka saya akan berdiri di depan pintu untuk menyapa setiap jemaat yang akan pulang. Maka ketika saya berdiri di depan pintu, maka seorang ibu datang menghampiri saya. Pak, tolong doakan saya. Dia datang, tolong doakan saya, Pak. Saya katakan, apa masalahnya, Bu? Persoalan saya, Pak, sudah beberapa tahun kami menikah. Dan dokter ketika saya di USG, saya itu hamil. Ya. Tetapi beberapa bulan kemudian, nah kehamilan itu kemudian hilang tiba-tiba. Dan kemudian berkata, sudah beberapa kali hal yang seperti itu terjadi. Ya saya nggak tahu, itu yang namanya mungkin hamil anggur ya, kalau ibu-ibu yang tahu. Nah kemudian dia berkata, Pak tolong doakan saya Pak, kami rindu keturunan. Maka saya berkata, Bu, ya suami ibu mana? Suami saya bekerja Pak, enggak apa-apa. Kemudian kita sharing dan kemudian saya doakan. Kita berdoa dan kita tumpang tangan. Ketika kita berdoa, nah setelah itu kemudian pandemi datang. Kita tidak bertemu lagi dengan ibu ini. Tetapi setelah kemudian pandemi itu sudah mulai membaik, maka ketika kita sudah memulai ibadah, maka ibu ini datang. Setelah beberapa 1 tahun lebih lah itu ya, maka ibu ini datang. Dan saya melihat dia sudah menggendong anak. Saya tidak menyapa, tetapi ketika saya berada di depan pintu dan saya berdiri seperti biasa menyapa setiap jemaat yang akan pulang, maka ibu ini sambil menggendong anaknya berkata, Pak, ini yang Bapak doakan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang kemudian dialami yang bagi manusia itu tidak mungkin. Beberapa kali mengalami hamil. Analisa dokter berkata itu hamil. Tetapi beberapa bulan kemudian itu hilang. Tetapi ketika kita berdoa bersepakat meminta, firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta di dalam namaku, maka engkau akan menerimanya. Amin. Dan ibu ini menerima apa yang kemudian menjadi kerinduan hatinya. Berapa banyak di tempat ini yang mau menerima apa yang kemudian kita doakan? Amin. Amin. Amin.
Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu yang kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Alkitab dengan jelas berkata, apa saja yang kamu minta, maka sorga akan memberikannya kepadamu. Nah pertanyaannya Bapak Saudara, mengapa sampai hari ini doa kita itu belum berkuasa? Kata berkuasa di sana kita menerima apa yang kemudian kita doakan. Di dalam yang kita baca tadi Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 18 dikatakan di sana, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah kalau kita nanti baca Bapak Ibu Saudara dalam 1 Raja-Raja ya, pasal 17-18, maka kita akan melihat kisah daripada Elia. Kisah daripada seorang Elia yang kemudian berdoa pada waktu itu Raja Israel itu adalah Ahab. Oleh karena Ahab ini tidak mengikut Tuhan, ya, maka Tuhan kemudian lewat Nabi Elia, dia berdoa kepada Tuhan supaya langit menutup hujan. Ya. Hujan tidak turun atas bumi 3,5 tahun. Maka ketika hujan tidak turun, maka kekeringan melanda seluruh tanah Israel. Dia sanggup berkuasa untuk menahan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Elia berkata, kalau tidak kukatakan maka hujan tidak akan turun. Tetapi ketika dia berdoa, hujan turun. Maka hujan turun, dikatakan di ayat yang ke-18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Siapakah Elia? Apakah Elia orang hebat? Apakah Elia orang yang luar biasa? Nah nanti kalau kita belajar Bapak Saudara dalam 1 Raja-Raja itu, maka Elia ini ketika dia berhadapan dengan nabi-nabi 450 nabi-nabi Baal. Ya, dan ketika dia menyembelih 450 nabi-nabi Baal, dia menang. Dia menghancurkan 450 nabi Baal. Tetapi ketika seorang Isabel, ya, istri daripada Raja Ahab, kemudian berkata, siapa itu yang kemudian membunuh nabi-nabi kami? Ketika dia mendengar satu perkataan ini dari istri Ahab, maka dia ketakutan dan lari meninggalkan tempat di mana dia ada. Artinya apa? Elia bukan orang yang luar biasa. Elia juga sebagaimana manusia yang ketika diancam untuk dibunuh, maka dia menjadi ketakutan. Dan jelas dikatakan di ayat yang ke-17, Elia adalah manusia apa? Luar biasa atau biasa? Biasa. Sama seperti siapa? Sama seperti siapa Bapak Saudara? Sama seperti saya, katakan dulu. Elia orang biasa sama seperti saya. Nah kalau Elia orang biasa sama seperti kita, nah harusnya doa kita itu berkuasa. Amin. Harusnya doa kita berkuasa.
karena Elia juga orang biasa, maka kita setiap orang yang hadir di tempat ini, setiap orang yang percaya kepada Kristus harusnya doanya itu berkuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat doa Elia itu berkuasa? Apakah karena kehebatannya? Enggak. Dia seorang penakut. Dia manusia biasa. Ya, orang yang kemudian lari terbirit-birit ketika diancam oleh Isabel. Ya. Dia kemudian orang yang kemudian takut, ya, melarikan diri. Dan kemudian bersembunyi di gua. Adakah kehebatan dia? Tidak. Tetapi dengan jelas dikatakan yang pertama apa yang membuat doa Elia itu berkuasa. Dan itu yang kemudian kita bawa pulang dari tempat ini sehingga doa kita, permohonan kita ketika kita bawa kepada Tuhan, maka doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama mari kita perhatikan, ya, di ayat yang ke-17 tadi, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ya, dikatakan Elia adalah orang biasa. Nah, apa yang membuat Elia itu doanya berkuasa? Ya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Elia ini menjadikan hidupnya menjadi pribadi yang benar. Amin. Elia membuat hidupnya itu menjadi pribadi yang benar. Nah, nanti kalau kita baca ya di dalam 1 Raja-Raja itu, maka kita akan menemukan Elia ini seorang nabi yang kemudian hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau bersekongkol, dia tidak mau kemudian mengikut apa yang kemudian diinginkan oleh Raja Ahab pada waktu itu. Apa yang dia terima dari Tuhan, maka itu dia sampaikan. Elia menjadikan hidupnya menjadi pribadi yang benar. Nah, ternyata kunci doa berkuasa, doa yang berkuasa, maka kita akan menjadikan hidup kita menjadi pribadi yang benar. Nah, ciri orang yang benar itu seperti apa? Di dalam Roma 1 ayat yang ke-17, Roma 1 ayat yang ke-17, di bagian B-nya dikatakan, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ciri orang benar itu ada iman. Imannya bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, ternyata kunci untuk doa kita berkuasa, maka kita harus menjadikan diri kita menjadi pribadi yang benar. Pribadi yang benar adalah orang yang hidup di dalam iman. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Katakan samping kiri kanan, orang benar akan hidup oleh iman. Apakah saudara adalah orang benar? Mengapa doa Elia itu sangat berkuasa? Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Orang benar akan hidup oleh iman. Imanlah yang kemudian bekerja di dalam kehidupan kita sehingga apa yang kita doakan itu kemudian menyentuh surga. Amin Bapak Ibu. Kita harus punya iman Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya iman, maka iman itu akan membawa kita untuk melihat kuasa Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ya, Ibrani 11 ayat yang pertama, dikatakan di sana, Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita tidak punya dasar yang benar, dasar yang kuat untuk mengharapkan sesuatu,
maka saya percaya itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita punya dasar yang benar di dalam Kristus, maka segala sesuatu yang kita harapkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita punya dasar yang benar di dalam Kristus sebagai Allah yang kemudian sumber daripada segala sesuatu. Ketika Tuhan berkata, mintalah maka kepadamu akan diberikan. Maka dasar iman kita adalah kebenaran firman Tuhan. Maka apa yang kemudian kita harapkan, itu akan digenapi di dalam iman kita. Yaitu iman kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah mari. Kita harus menjadi pribadi yang beriman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ketika kita punya iman, maka firman Tuhan berkata, ya, Yesus pernah berkata, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, apa dikatakan? Maka engkau dapat berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampak ke dalam laut. Dalam Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20. Dikatakan, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Berapa banyak yang mau lihat doanya digenapi dalam kehidupan kita? Jadikan diri kita menjadi pribadi yang benar. Amin. Beritahu samping kiri kanan. Menjadi pribadi yang benar. Ketika kita menjadi pribadi yang benar, maka apa yang kita doakan, maka kita akan melihat itu digenapi dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian membuat doa Elia itu berkuasa? Selain daripada dia hidupnya, menjadikan hidupnya menjadi pribadi yang benar, maka yang kedua di ayat yang ke-17 tadi, ya, Elia adalah orang biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh, mari garis bawahi kata bersungguh-sungguh. Dia menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kata sungguh-sungguh itu berarti melakukan dengan sepenuh hati. Kata sungguh-sungguh itu melakukan dengan sepenuh hati. Nah pertanyaannya, berapa banyak kita yang sudah melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sepenuh hati? Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu, ya. Segenap hati. Nah kata bersungguh-sungguh itu dengan segenap hati, tidak separuh-separuh, tidak 10%. Nah persoalannya kita sebagai orang percaya, kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita masih kadang-kadang panas, masih kadang-kadang angin-anginan, datang angin timur, ya. Lagi senang ini baru kita datang kepada Tuhan.
atau lagi susah. Kalau senang lupa pada Tuhan biasanya ya. Kalau senang lupa, ingatnya itu ya jalan ke sana, ya. Tapi kalau udah susah, baru datang pada Tuhan. Aduh Tuhan, tolong aku Tuhan. Itu yang kita lakukan. Kita belum bersungguh-sungguh menjadi orang yang percaya. Mengapa doa Elia itu berkuasa? Karena dia adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Saya berdoa kiranya setiap kita adalah menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh. Kita menjadi pribadi yang dengan segenap hati melakukan mengasihi Tuhan. Tidak ada hari ini ya kita tobat, besok kumat, ya. Besoknya lagi tobat. Akhirnya apa? Akhirnya busuk ya kan. Kalau tobat, kumat ya. Kalau tomat yang enggak diolah, akhirnya busuk. Coba diolah jadi jus ataupun jadi sayur, maka itu akan jadi berkat. Coba hidup kita olah bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya hidup kita akan jadi berkat. Amin. Hidup kita akan jadi berkat dimanapun kita ada. Maka ketika kita berdoa, saya percaya doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Mari bersungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Nah seorang Petrus, ketika Roh Kudus belum dicurahkan dalam kehidupan Petrus, Petrus itu adalah orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia pelin-pelan dengan Tuhan. Ketika Yesus berkata, aku akan ditangkap, aku akan diserahkan. Maka dia ujuk-ujuk datang ke depan. Tuhan, aku yang di depan. Kalau Tuhan ditangkap, aku yang di depan. Dia kalau bahasa Medannya panas-panas, tai ayam. Maaf ya. Kenapa? Ketika baru saja dia berbicara seperti Tuhan, kalau ada yang menangkap Tuhan, maka aku yang pertama di depan. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Ketika Yesus ditangkap, maka murid-murid itu kemudian lari. Petrus juga lari. Ketika Yesus dibawa, diperhadapkan kepada tua-tua, dihakimi. Dan Petrus ada di situ, mengikut dari belakang. Ketika seorang anak kecil juga berkata, bukankah engkau salah satu dari antara mereka? Apa katanya? Aku tidak kenal dia. Sebelum Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan Petrus, Petrus bukanlah orang yang bersungguh-sungguh. Dia tidak segenap hati percaya mengikut Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan Petrus, maka dicatat di dalam Kisah 1 ayat yang pertama, Kisah 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika Tuhan mengubah kehidupan seorang Petrus, seorang yang tidak bersungguh-sungguh, seorang yang pelin-pelan, yang panas-panas, itulah ya. Maka Petrus itu kemudian ketika Tuhan mengubah kehidupannya, dia bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat yang ke-7.
Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikut mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Siapakah Petrus? Petrus adalah pribadi yang kemudian ketika anak kecil berkata, bukankah engkau salah seorang dari antara mereka? Petrus menyangkal itu. Ketika seorang hamba juga berkata, bukankah engkau salah seorang dari antara mereka? Petrus juga menyangkal. Apa yang dilakukannya? Dia meninggalkan apa yang menjadi panggilannya. Menjadi rasul, menjadi murid Kristus. Dan dia kembali kepada pekerjaan yang semula. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan Petrus, Petrus menjadi pribadi yang berubah. Pribadi yang bersungguh-sungguh. Di dalam pasal yang ketiga, kalau Bapak Ibu pasal yang kedua, ya mulai dari ayat 14 itu nanti dibaca. Maka Petrus tampil bersama-sama dengan ke-11 rasul. Pribadi yang dahulu takut mengakui Yesus. Seketika itu juga ketika dia bersungguh-sungguh dengan segenap hati. Maka dia tampil dan bersaksi tentang nama Yesus. Nah, apa yang terjadi? Setiap yang diperkatakannya itu kemudian jadi. Di dalam kisah pasal yang ketiga ini, seorang yang lumpuh ketika berharap sesuatu karena dia seorang peminta-minta. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saya percaya ketika kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya. Maka siapakah Petrus? Apakah Petrus seorang yang hebat? Tidak. Dia seorang nelayan, dia seorang penakut. Dia seorang yang kemudian hari ini panas, esok tidak. Awalnya bertobat, semangat, tetapi besoknya kumat lagi. Siapakah Petrus? Petrus seorang nelayan, Bapak Ibu Saudara. Yang tidak diperhitungkan. Tetapi Tuhan memakai seorang Petrus. Ketika seorang Petrus itu kemudian bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau sama seperti Petrus dipakai Tuhan? Luar biasa. Mari bersungguh-sungguh, beritahu kanan kiri, bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya ketika kita berdoa, maka ketika Tuhan menemukan kita adalah pribadi yang segenap hati mengikut Tuhan, maka Tuhan mendengar dan menjawab doa setiap kita. Katakan amin. Apa yang kita doakan hari-hari ini? Apa yang kita gumulkan hari-hari ini? Apa yang sedang kita nantikan hari ini? Mungkin belum kita lihat, belum melihat jawaban daripada doa kita. Tapi saya mau berkata, mari hiduplah menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Dan menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka apa yang kita doakan, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Mari kita siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya mau bertanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang belum menerima roti dan anggur? Nah, perjamuan kudus di depan Bapak Ibu, di depan masih ada sisa? Ya, mungkin kita ada lagi. Mari angkat tangannya, ada lagi yang belum terima roti dan anggur. Ya, perjamuan kudus ditujukan bagi orang yang percaya. Nah, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperkenankan mengambil bagian dalam perjamuan kudus.
di depan sudah? Oke, mari kita siapkan. Persiapkan hidup kita, kiranya lewat perjamuan kudus setiap kita menjadi pribadi yang hidup benar di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh ikut dengan Tuhan, yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Maka ketika kita menjadi pribadi yang benar, pribadi yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan, ketika kita dipersekutukan dengan Tuhan, dengan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus, maka pada waktu yang sama Tuhan akan mengubah setiap kehidupan kita. Tuhan akan memulihkan keadaan kita, dan Tuhan akan membawa kita melihat hal-hal yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, malam hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus, berkati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Berkati setiap kami, umat-Mu yang akan menerima roti dan anggur ini masuk dalam perjamuan kudus. Sehingga ketika kami Tuhan menerima roti dan anggur, kami makan tubuh dan darah-Mu. Kami dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan. Sehingga hidup kami menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita buka kedua tangan kita. Inna mayarala bayarala 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 bu. Haleluya. Hina matakan nama yarala mana mana mayarala mayarala mu. Ora bara 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 bayarala 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 mu. Shikin nama ya rala bara 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 bala 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 bala. Ina maya rala maya rala maya rala maya se. Haleluya. Shikin nama ya rala bara 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 bara. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu ya Bapa. Berkati malam hari ini. Urrabayarala bayarala 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 bayarala. Apa yang menjadi pergumulan daripada setiap umat-Mu, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi doa mereka, Tuhan kiranya Engkau mendengar, Engkau menjawab setiap doa seruan mereka ya Bapa. Setiap mereka dipulihkan, setiap mereka diubahkan, dibaharui, diperlengkapi menjadi pribadi-pribadi yang Tuhan pakai, pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Maka mereka akan melihat di dalam setiap langkah kaki mereka ada kuasa Tuhan, dalam setiap aktivitas mereka ada berkat Tuhan, ada penyertaan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan pribadi lepas pribadi, berkati keluarga demi keluarga, berkati anak-anak kami, berkati orang tua, berkati segala sesuatu ya Tuhan. Oh rabaya sanna matakan nama takara bara 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 bara. Oh rabata kara bara bara bara. Sikin nama ya rala bara 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 bara. Oh rabatakan nama ya rala bara 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 bara.
Apa yang menjadi kerinduan daripada setiap umat-Mu, hari-hari ini digenapi, hari-hari ini terjadi di dalam nama Yesus. Oh, rabatakan nama takara bara. Hamba melepaskan berkat-Mu ya Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas setiap umat-Mu. Berkat yang terbaik dari gunung-gunung turun atas setiap umat-Mu. Berkat yang terbaik. Mari terima, terima. Terima. Rabatakan nama rabatakan nama takarabar. Jikalau sedang sakit Tuhan malam hari ini, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Rabatakan nama ya rala. Sekana mata karabata karabara. Oh rabaya rala. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh rabatakan nama takarabara. Hina maya rala bara. Hina maya rala. Haleluya, haleluya. Shikin nama ya rala bara. Jesus. Oh rabatakan nama takarabara. Pemulihan demi pemulihan terjadi dalam setiap rumah tangga, dalam setiap keluarga, setiap hidup suami istri, anak-anak orang tua dipulihkan, rumah tangga dipulihkan di dalam nama Yesus. Oh rabatakan nama takarabara. Oh rabatakan nama takarabara. Shikin nama ya rala bara. Yes. Terjadi. Oh rabara. Oh tatso rabara. Inamaya rala bara. Oh rabatakan nama takarabata. Kuasa-Mu mengalir bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Oh rabara. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Sekana mata karabara. Shenna mata karala. Yes. Mengalir. Hinamaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inamaya ralabata karalaba ya ralaba. Haleluya. Jesus. Haleluya, haleluya. Holy fire. Oh holy fire. Oh haleluya, haleluya. Jesus.
Haleluya. Ora batakana matakara batakara 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 bara. Engkau melawat setiap kami yang hadir malam hari ini, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Ora batakara batakara bara. Mulai dari yang kecil sampai yang dewasa. Ora bara. Engkau memulihkan keadaan kami, Engkau memulihkan hidup kami, Engkau membaharui kami, Engkau memulihkan setiap umat-Mu. Oh, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Jesus. Sikina mata karabata 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 karabara bara 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 bara. Shanda mata karabata karabata karabara bara 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 bara. Jesus. Jesus, Jesus. Engkau membaharui setiap kami malam hari ini Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami, memulihkan setiap hati yang terluka, membebaskan yang terikat. Oh rabata karabata karabara, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Oh rabata kana mata karabara bara 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 bara. Shikina mata karabara bara bara. Haleluya, haleluya. Malam hari ini setiap umat-Mu akan pulang dengan kesegaran. Umat-Mu akan pulang dengan sukacita. Umat-Mu pulang dengan kebebasan, kelepasan, dan kelegaan. Karena Tuhan sendiri yang berkarya dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara ya Tuhan. Karena Kau Tuhan meneguhkan firman-Mu lewat Roh Kudus. Meneguhkan bagi setiap kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, pengumuman tambahan Bapak Ibu. Nah, doa pengerja seluruh pengerja GB Alam Hotel besok jam 7 malam di kantor sekretariat. Nah, yang kedua tanggal 17 akan ada kegiatan 17 Agustus di kantor sekretariat. Nah Bapak Ibu Saudara, FA ya boleh bergabung nanti. Nah ada berbagai macam kegiatan. Saya dengar ada lomba memasak juga dari setiap FA demi FA. Ya, yang pintar memasak boleh nanti ya datang mendaftar ya ke Bapak Ibu pengerja. Ya. Nah mari kita meriahkan Hari Kemerdekaan negeri kita bersama-sama bersukacita. Amin. Nah, demikian warta tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami sore hari ini. Terima kasih untuk seluruh persembahan yang dibawa oleh umat-Mu. Berkati Tuhan persembahan ini, berkati seluruh umat-Mu. Dan dari tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk kota kudus-Mu. Salam bagimu Yerusalem, salam bagimu Yerusalem, salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan, dan jikalau sebentar setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami akan pulang, ulurkan tanganmu, berkati setiap kami. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang dengan kuat kuasa Roh Kudus. Menyertai memberkati kehidupanmu. Mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.